Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi PBO pertemuan 6. Kaitannya tentang karakteristik dari Object Oriented Programming yang bagian abstraction. Jadi abstraction ini digunakan untuk menyembunyikan detail yang tidak terlalu penting dari user. Jadi analoginya itu seperti remote ya, ataupun handphone gitu, smartphone. Jadi si user itu taunya hanya menekan tombol seperti itu, dan tanpa harus mengetahui proses elektronik yang ada di dalam si remote ataupun si smartphone tersebut gitu. Jadi taunya pencet tombol, dan kita nggak tahu di dalamnya tuh proses untuk menyalakan tuh seperti apa, kemudian untuk mengganti channel tuh seperti apa, kita nggak perlu tahu gitu. Tapi intinya yang diketahui user bahwa kalau menyalakan harus pencet tombol merah misalkan seperti itu. Kemudian untuk yang ganti channel misalkan harus pencet nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini analoginya, dimana untuk menggunakan smartphone atau remote TV, kita tidak perlu memahami apa yang terjadi di dalam logika elektronik dan software yang ada di dalamnya. Akan tetapi kita hanya butuh menekan tombol power dan menyentuh layar smartphone maupun menekan tombol-tombol pada remote agar smartphone ataupun TV dapat bekerja sebagaimana mestinya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi kita cukup tahu bahwa untuk menyalakan TV kita cukup tekan yang warna merah tanpa tahu proses di dalam tombol itu tuh seperti apa. Prinsip abstraction ini yaitu untuk merepresentasikan dunia nyata yang begitu kompleks menjadi satu bentuk model yang sederhana dengan mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak sesuai dengan permasalahan. Jadi taunya di mata user ya seperti tadi ya, kalau misalkan smartphone kita misalkan mau nyalakan suatu aplikasi apa misalkan ya, kita hanya butuh menekan icon. Misalkan buka WhatsApp ya, kita hanya butuh icon WhatsApp gitu untuk mengoperasikan WhatsApp ini gitu. Tanpa kita tahu di dalamnya itu seperti apa, kerumitan di dalamnya gitu ya. Kemudian bentuk umum untuk mendeklarasikan abstract class. Jadi di sini pertama ada modifier, bisa public, private dan seterusnya. Kemudian di belakang modifier ada kata abstract. Kemudian kelas, baru nama kelas abstraknya. Untuk penjelasan abstract class, silakan diperhatikan kelas diagram berikut ini. Jadi di sini ada kelas bangun datar, kemudian kelas persegi panjang dan juga segitiga. Nah, yang menjadi abstrak kelasnya itu adalah bangun datar. Kenapa gitu? Jadi kalau misalkan kita di sini ada metode luas ya. Di dalam kelas bangun datar ini ada metode luas, kemudian ada atributnya adalah warna bangun. Nah, di sini kalau misalkan ada metode luas, kemudian ditanya luas dari bangun gitu. Luas dari bangun datar itu berapa? Kan kita masih bingung ya, bangun datar yang mana, atau ya kita masih belum ada gambaran gitu bangun datar di sini. Nah, kalau sudah dijelaskan bahwa persegi panjang misalkan, kemudian di sini ada metode luas, mungkin kita bisa ngitung ya, karena di sini ada atribut panjang, lebar, dan udah jelas juga persegi panjang. Jadi kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar gitu. Begitu juga dengan yang segitiga, kita udah bisa menghitung. Tapi kalau ditanya berapa luas bangun datar, kita kan masih bingung. Nggak bisa ngitung gitu ya.
bangun datar yang mana gitu. Nah, untuk itu ada yang tadi istilah yang namanya abstraction gitu. Nah, di sini contoh abstractionnya dia adalah kelas bangun datar di mana ada metode abstrak get luas. Jadi cirinya abstrak di sini menggunakan italik ya, nulisnya tuh italik. Berarti ini adalah kelas abstrak dan ini adalah metode abstrak. Kemudian luas yang ada di kelas abstrak ini akan dikonkretkan gitu ya, maksudnya akan lebih jelaskan, dikonkretkan lah istilahnya, itu di kelas turunannya extend kan. Sebelumnya kita udah pernah belajar extend. Nah, kelas turunannya itu harus menjelaskan kelas abstrak gitu. Jadi kelas abstrak tadi di sini itu nggak didetailkan, tapi di yang kelas turunannya itu bakal didetailkan. Kalau nggak nanti bakal error. Kita langsung saja ke NetBeans. Jadi di sini saya sudah membuat kelas namanya bangun datar. Ini adalah kelas utamanya ya, abstrak kelasnya gitu. Kelas utamanya dia berupa abstrak kelas. Dia punya atribut warna bangun, jadi ini disesuaikan dengan yang di PPT, yang di kelas diagram ini. Nah, kemudian dia punya abstrak method get luas ya. Ini abstrak method ini kan miring, berarti dia juga metode abstrak seperti itu nih. Metode abstrak get luas. Karena dia abstrak, jadi kita nggak jelaskan di sini kosong gitu. Karena kita nggak tahu luas yang mana gitu kan. Kita juga nggak tahu ini. Kayaknya di sini kosong. Nggak ada isinya dalam metode ini. Nah, kemudian kita buat kelas turunan persegi panjang sama segitiga. Saya udah buat nih. Persegi panjang, cirinya dia kelas turunannya ada extendnya. Ini kelas super kelasnya tadi, bangun datar. Ya, berarti persegi panjang ini adalah turunan dari bangun datar. Nah, kemudian di sini punya atribut panjang sama lebar sesuai dengan yang di kelas diagram. Panjang sama lebar, kemudian dia punya metode get luas. Nah, ini sifatnya konkret ya, bukan lagi abstrak. Ini adalah konstruktor di mana ada parameter panjang dan juga lebar. Kemudian ris di sini maksudnya adalah dari kelas dari atribut kelas ya, panjang. Kemudian panjang yang di sini yang tanpa ris itu berarti adalah yang parameter. Begitu juga dengan yang lebar. Nah, ini adalah konkret ya dari yang ini kelas abstrak ini. Metode abstrak ini. Nah, get luas itu kalau dijelaskan ini loh, kayak gitu istilahnya. Ini get luasnya. Di sini udah jelas di sini bahwa kalau segitiga, luas dari segitiga itu ya setengah kali alas kali tinggi. Gitu. Nah, kemudian bangun berikutnya yang persegi panjang, sama dia adalah turunan dari bangun datar, extend ya. Kemudian dia punya atribut panjang sama lebar. Kemudian di sini ada metode konstruktor, ada dua parameter panjang sama lebar. Kemudian dideklarasikan panjang sama lebarnya. Kemudian di sini ada metode ya, di sini ada metode get luas. Ini sesuai dengan yang di kelas diagram ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba
di sini ya. Sebentar nih. Oke, persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Oke, kemudian kita panggil di main kelasnya. Nah, di sini kita buat objek ya, dari kelas segitiga. Kemudian ini namanya objeknya adalah X, segitiga ya. Kemudian kita langsung inputkan nilainya. Berarti alasnya 20, tingginya 50. Kemudian kita panggil. Kita coba jalankan. Hasilnya 500 gitu ya. Kita bisa juga buat yang persegi panjang. Inputkan, misalkan samakan aja 20 dan 50. Nah, 1000 ya, panjang kali lebar 20 kali 50. Nah, itu tadi ya cara kita buat yang namanya kelas abstrak dan metode abstrak. Jadi kita sembunyikan, kemudian di kelas turunannya kita jelaskan gitu. Maksudnya kita konkretkan gitu. Nah, misalkan di sini nggak kita buat yang namanya get luas, misalkan dia bakal error. Kenapa? Ini ada tulisan bahwa persegi panjang is not abstract and does not override abstract method get luas. Nih, tadi kan di superkelasnya dia punya abstract method get luas. Jadi di kelas turunannya kita juga harus membuat yang namanya metode luas dan sudah konkret gitu, nggak lagi abstrak. Kalau yang di bangun datar tadi kan ini masih abstrak ini metodenya gitu. Kemudian di dalam kelas abstrak ini nggak hanya terdiri dari metode abstrak ya, jadi kita bisa membuat metode konkret gitu, nggak abstrak. Contoh misalkan, nah ini nggak abstrak ya, string misalkan seperti ini. Kemudian di kelas persegi panjang ya, kita bisa kopikan langsung ataupun di sini. Kita panggil langsung di sini. Nah, udah luas. Gitu. Jadi di kelas abstrak kita bisa membuat metode abstrak dan juga metode konkret gitu. Kemudian kalau ini kan udah dijelaskan ya, dan misalkan kita nggak panggil di sini pun
Kalau misalnya nggak kita jelaskan di sini pun ya nggak masalah, kita bisa langsung panggil di sini. Nah, bedanya sama yang tadi metode abstrak, ketika kita buat turunannya dan di sini kita tidak jelaskan gitu ya, misalkan di sini saya hapus, dia akan error gitu. Jadi yang abstrak, yang di metode abstrak di sini kita harus jelaskan di atau kita harus konkretkan gitu ya di kelas turunannya. Jadi ini harus wajib ada nih. Oke, itu tadi penjelasan dari abstraction dalam object oriented programming. Mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.